Tuan Y dan Nyonya A merupakan pasangan baru menikah. Pernikahan mereka sudah terhitung selama 1 tahun lamanya. Tuan Y saat ini masih tinggal serumah dengan ibunya. Nyonya A dan ibu mertuanya sering kali tidak akur bahkan untuk hal kecil dan sepele. Banyak tetangga yang membicarakan kehidupan rumah tangga Tuan Y karena tidak kunjung memiliki keturunan. Ibu Tuan Y selalu memaksa Tuan Y dan Nyonya A untuk segera memiliki keturunan. Akan tetapi, Nyonya A ingin fokus pada karirnya dahulu. Aku belum mau punya anak dulu. Alasan kan udah tahu kan. Aku mau cari uang dulu. Kita punya rumah dulu, baru punya anak. Aku belum siap hamil. Kamu banyak terus sih. Orientasimu tuh uang apa? Selama pernikahan, mereka sering berdebat karena perbedaan persepsi. Mas, asal kamu tahu ya, aku pun juga pengen punya anak. Cuma gimana lagi, kita belum dikasih sama Gusti Allah. Kamu dibilangin malah gitu terus. Lah aku tuh harus gimana jadi istri, Mas? Ya udah, masuk ke dokter kita kemana? Gimana lagi? Mas, Ya. kamu emang udah siap? Uangmu segitu, kamu masih penghasilanmu segitu. Emang udah siap untuk membiayai anak-anak sekolah, kelahiran, ini, itu? Ya entah lagi Pokok. kalau anak ada perkembangannya kan bisa cari lagi uang. Saya ini juga lagi program. Udah deh, diem. Aku tuh selama ini diem biar kita tuh gak ribut. Tapi kamu selalu ngungkit-ngungkit ini. Ya kamu sendiri yang Capek mau. aku. Loh, Capek ngomong sama kamu. kamu loh banyak terus durhaka kamu. Selang beberapa hari kemudian, Nyonya A menyadari bahwa ia sudah 3 bulan ini telat haid. Mengetahui hal tersebut, Tuan Y meminta istrinya memeriksakan diri ke puskesmas dan berharap istrinya tengah hamil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Nyonya A dinyatakan tidak sedang hamil. Perubahan siklus haid kemungkinan dikarenakan stres dan emosi. Setelah Nyonya A menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Tuan Y, mereka bertengkar di ruang tunggu pasien. Perawat yang mengetahui hal tersebut berencana akan melakukan pengkajian lebih lanjut pada keluarga Tuan Y. Keesokan harinya, perawat puskesmas mendatangi rumah Tuan Y untuk melakukan pengkajian mengenai konflik yang sebelumnya terjadi di puskesmas, sekaligus mengkaji tahap perkembangan keluarga Tuan Y. Jadi perkenalkan ya Mbak, nama saya Perawat Dugi, saya perawat dari Rumah Sakit di Ponegoro. Iya Mbak, salam kenal ya. Ya, jadi sebelumnya isi kontrak waktu dulu nih, sekitar 30 menit kira-kira Mbak bersedia tidak? Oke, mau kemana? Oke, sebelumnya nama Mbak siapa ya? Oh iya, saya Anissa. Baik, Mbak Anissa kalau boleh tahu di sini tinggal sama siapa? Iya, saya di sini tuh tinggal sama suami saya dan sama mertua saya. Oh, terus sekarang nih kesibukan Mbaknya apa? Kalau saya sih kerja kantoran ya Mbak. Oh, terus kalau boleh tahu ya Mbak, kerjaan suami Mbak apa ya? Kalau suami saya guru honorer. Oh ya, terus kalau boleh tahu lagi suami Mbak kira-kira pulangnya jam berapa? Sekitar sore sih Mbak, jam 4-an, 45 kayak gitu, 4 atau 5 gitu. Terus kan ini Mbak lagi di rumah ya? Berarti sedang libur atau gimana Mbak? Nah ini kebetulan lagi nggak enak badan ya Mbak, jadi saya nggak kerja, izin dulu. Ya. Terus tadi Mbak kan bilang ya di rumah ini juga ada mertua. Kalau boleh tahu kegiatan mertuanya Mbak di sini apa ya? Ibu tuh paling ya belanja, terus ngobrol-ngobrol sama tetangga di depan, terus sawung gitu. Tadi kan Mbak bilang ya Mbak sedang nggak enak badan itu sejak kapan ya Mbak? Akhir-akhir ini dok kok, cuma nggak enak badan biasa lah, kecapean. Oh kecapean terus gara-gara kecapean ya Mbak berarti? Iya sih yang saya rasakan tuh ini apa namanya, sininya tuh agak berat gitu, Oh, iya, terus iya. pusing sama mual juga sih. Ya, paling saya kira kecapean biasa lah, saya kan pulangnya malam, ya saya kira suami biasa gitu. Udah coba periksa ke puskesmas atau dokter nggak Mbak? Belum, Kenapa Mbak? ya soal ya gimana ya, saya tuh sama suami saya tuh udah disuruh buat periksa gitu, tapi ya saya males lah minum obat. Saya paling tak minum jamu gitu, ya biasanya minum jamu juga sembuh kan. Berarti Mbak Nisa nggak minum obat-obatan gitu Mbak? Ya kadang minum sih kalau udah pusing banget gitu, udah dipaksa buat periksa ya periksa, jadinya akhirnya dikasih obat gitu lah gitu Mbak. Ya. Jadi kira-kira nih kalau saya mau ketemu dengan Mbak, suami, sama mertua itu kira-kira Mbak bisanya kapan ya? Kalau ketemu sama suami saya ya, suami saya sama suami saya toh.
Ya paling weekend ya mbak ya. Ya Berarti pas saya libur. oh besok ya, berarti besok weekend. Oh ya libur. Karena mbak bersedia tidak besok kalau saya kembali lagi untuk melakukan pengajian? Boleh mbak, tapi kira-kira jam ini ya, jam 10-an oh? Bisa, Ya, bisa. soalnya pagi saya harus bersih-bersih rumah kayak gitu kan. Biasa ada ibu gitu kan nanti. Kalau ngarang nggak bersih dulu nanti dia gitu lah. Ada mbak. Iya, Berarti besok saya datang ke sini jam 10 ya mbak? iya boleh. Nanti saya kabarin mbak dulu melalui WA atau bagaimana? Boleh lewat ya? Saya minta nomornya ya mbak? Nomornya? Boleh minta nomornya mbak? Iya. Ini? Makasih ya mbak. Iya. Nanti saya menghubungi saya dulu ya. Mungkin sekian dulu ya mbak untuk soalnya saya kali ini. Oh iya. Mau minum dulu mbak? Masih lupa boleh nggak sih? Nggak apa-apa mbak. Makasih mbak ya. Langsung mbak. Makasih banyak ya mbak. Iya, makasih juga. Jadi responden penelitian saya. Iya, semoga lancar nih mbak. Ya amin. Hati-hati mbak kurangnya. Iya. Oke. Mari saya antar. Yang aku nggak masalah ya. Iya, nggak apa-apa ya. Kamu tak pesenin? Boleh. Oke. Mau sate? Itu ada yang ketok yang ketok dibukain juga. Udah mau mbak ya mbak? Iya. Mbak, iya. Mari, assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Mari masuk. Ya mbak. Silakan duduk mbak. Permisi pak. Oh iya. Silakan Ya, Mbak. ya, makasih. Gimana Mbak? Ya, jadi sebelumnya perkenalan diri dulu kali ya. Iya. Perkenalkan, mungkin mbaknya sudah kenal saya ya. Iya, ini yang kemarin datang tuh. Oh. Iya. Jadi perkenalkan ya mbak, pak. Saya perawat Dwi dari Rumah Sakit Diponegoro. Melakukan pengkajian lebih lanjut terkait tugas tahap perkembangan keluarga Bapak atas nama Tuan Y ya begitu. Ya. Untuk kontrak waktunya sendiri itu sekitar 1 jam. Kira-kira mbak dan bapak bersedia tidak? Kalau saya sih masih diam. Sama aja mbak, kita free juga pak hari ini. Iya, aku weekend Mbak. Oh iya. Jadi kan kemarin saya kesini katanya mbak lagi pusing, terus ini berat ya? Iya. Kalau gitu saya boleh izin cek tensi nggak mbak? Iya, mungkin dengan senang hati. Oh, iya sih ya. Iya, saya. Oke. Ini sini mbak. Saya cek dulu. Ibu gimana semalam bisa tidur nggak? Semalam tuh, ya karena pusing banget ya sampai Ya. tidurnya tuh tidur lupa gitu loh mbak. Tidur. Ya kayaknya cuma berapa ya, 3 jaman gitu lah tidurnya. Biasanya sehari itu tidur berapa jam ya? Paling ya 5 jam, 6 jam gitu. Katanya sih tidurnya kurang ya kalau segitu. Kurang. Minimal 8 jam ya. Ya itu yang normal. Tapi saya tuh ini nggak tahu ya, karena mungkin pulang malam udah capek banget, terus malahan orang-orang tuh kan kalau capek itu langsung tidur ya. Iya. Ini saya tuh malah ini loh kayak ini melek banget loh matanya, padahal di kerjaan tuh udah ngantuk gitu, tapi jalan karena jalan pulangnya dingin gitu jadi kayak melek lagi matanya. Terus biasa kita scroll TikTok gitu loh sampai malam ya. Sampai kan ya. Suaminya udah tidur terlelap dan tapi Capek Mbak. malah sayangnya tak tinggal scroll TikTok. Ini tensinya itu agak tinggi ya, 145/90. Wih, tinggi banget ya. Biasanya juga Biasanya berapa bu? biasanya 100/80 itu nggak pernah aku sampai tinggi gitu ya Dan Allah. sekarang pusing nggak bu waktu tensinya tinggi segini? Pusing apa mungkin karena ini ya, Itu. iya pusing banget, biasanya juga nggak pernah kan ya. Jadi kan bapaknya itu kerja, terus mbaknya juga kerja, pulangnya sore, pulangnya malam. Nah, gimana tuh cara komunikasi quality time-nya? Kalau wanita ya mungkin ya tergantung jadwalnya nih Mbak. Kalau ada waktu ketemu ya coba quality time untuk komunikasi. Kalau nggak ketemu mungkin bisa lewat chat ya. Kalau seumpama itu apa namanya kayak weekend itu kan baru free kan, nah itu ya quality time seperti itu. Berarti lancar ya mbak Isari gitu? Iya, nah, untuk komunikasi ini kita setiap hari komunikasi ya. Cuma kalau yang intimate buat membahas permasalahan kita dulu tuh emang agak susah gitu. Maksudnya kayak yang serius kita kayak zaman-zaman pacaran dulu tuh kan dulu ini ya kalau pacaran tuh
rela meluangkan waktu untuk ngobrol Iya. berdua gitu. Nah ini udah nikah tuh jadi kayak ya udah kita pulang kerja ngobrol aja yang kayak udah makan belum ini udah kita sampai istirahat udah Lanjut ke rutinitas. betul. Kalau boleh tahu nih, cerita awal mulanya nikah itu gimana sih? Karena dijodohin atau cinta pandangan pertama atau mungkin udah pacaran lama? Nah ini agak lucu. Iya. Ini mau diceritain nggak? Boleh boleh. Oke. Tapi agak perit gitu ya. Gimana ya? Maju. Jadi dulu tuh dia telepon, harus saya angkat. Halo, bisa bicara dengan salah sambung gitu. Terus dianya tuh kok malah telepon aku terus gitu loh. Kayaknya dia udah nomor aku dari Facebook. Ternyata dia tuh buaya Facebook. Betul malah waktu itu. Bener mbak, emang saya kenal itu. Pesan saya juga effort gitu. Berarti emang suka kan ya dari awal? Iya. Sebelumnya mohon maaf nih, ini mungkin agak privacy ya. Kalau bisa melakukan hubungan seksual rutin atau gimana? Ya mungkin sama nggak kayak tadi waktu yang tentang kalitan komunikasi ya, yaitu menyesuaikan dengan jadwal mbak. Kayak kan ya kita suka masing-masing, ya tetap ada tuh yang menyempatkan waktu kalau ada yang senggang. Atur waktu yang sesuai Yes, gitu ya. atur waktu seperti itu. Kalau boleh tahu untuk Bapak dan Mbak ada rencana nggak pengen punya berapa anak gitu? Kalau dari saya ya ikut dari yang ngasih anak aja, nggak mau ngasih anak berapa, kan kita ya tinggal usaha aja, terus ikut sama yang ngasih berapa. Kayak gitu. Banyak. Kalau dari saya kalau boleh jujur masih belum siap ya kalau di kalau mau hamil gitu. Soalnya melihat juga kita kan di sini juga masih hidup mertua gitu, terus penghasilan kita juga masih pas-pasan kayak gitu. Kalau punya anak nanti gimana ya, khawatirnya kurang gitu. Terus ini juga kita kan rencananya sebelumnya kan punya rumah sendiri dulu gitu, jadi nggak ikut mertua. Kalau mertuanya itu udah ada omongan belum ya Mbak? Terkait anak Lagi ini, terkait sama Iya, udah ya. Ibu lu udah ngambil kapan kau punya cucu, yang lain udah gendong cucu. ini ngomongan, Pengen punya cucu kok belum dikasih. ya dunia masih ya, gimana lagi? mungkin nanti bisa didiskusikan dulu ya Bapak dan Mbak terkait hal ini, nanti bisa dikomunikasikan lagi lebih dalam. Nanti mungkin bisa cari waktu luangnya kapan gitu menyesuaikan. Ya, kalau boleh tahu untuk hubungan dengan saudara dan mertua gimana ya Bapak dan Mbak? Kalau dengan saudara sih, untuk saudara saya sendiri, keluarga saya ya alhamdulillah baik. Keluarga dari istri juga saya memberikan hubungan baik. Ya itu sudah saya anggap jadi satu keluarga mbak. Soalnya kan sudah berkeluarga dan jadi satu, ya itu sudah jadi satu kesatuan keluarga. Kalau banyak? Sama sih kayak yang dibilang suami saya. Kita kan udah bukan individu lagi ya, udah bareng-bareng, udah jadi satu. Keluarga dia, keluarga saya gitu. Saya juga nggak yang gimana-gimana sama keluarga dia. Ya udah aku anggap ibu sama bapakku sendiri aja. Udah. Cuma emang ya karena nggak kemarin kan juga tanya kan kesibukan ibu itu ngapain gitu ya, belanja terus awal nggak ya karena tadi kalau di kampung ya mbak ya nggak punya anak lama tuh dibicarain diomongin gitu, katanya mandul lah inilah itu lah, tambah ibu saya itu bapak saya itu jadi overthinking gitu. Dan ya itu apalagi udah 10 juga kan ya, jadi udah pengen punya cucu, ketambahan sama orang tua ya gitu. Mau bilang lagi mbak namanya hidup, pasti ada cerita. Baik Bapak dan Mbak, ini datanya sudah saya dapat nih, sudah banyak. Terima kasih ya sudah mau saya kunjungi, tanya-tanya dan meluangkan waktunya juga. Padahal kan Bapaknya dan Mbaknya juga sibuk banget. Sengaja nggak kita juga ngapain bingung dia. Bapak dan Ibu, untuk hasil pengkajian keluarga dari Bapak dan Ibu sendiri untuk saat ini memang sedang ada permasalahan terkait tugas tahap perkembangan, khususnya di bagian perencanaan memiliki anak ya. Mungkin karena tadi itu penyebabnya kurangnya komunikasi, jadi terjadi perbedaan persepsi. Nah, begitu ya Bapak dan Ibu.
mungkin weekend lagi ya. Berarti seminggu lagi ya? Iya. Sekitar segituan kita bisa weekend lagi enggak ya? Mungkin nanti saya hubungi dulu Mbak. Iya. Berarti nanti seminggu lagi saya akan kesini lagi ya Mbak? Untuk melakukan rencana tindak lanjut yaitu pengkajian secara individu pada keluarga Bapak untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. Lanjut. Iya. Nah, sebelumnya sih saya hubungin ke Mbak Lisa dulu ya nanti ya. Iya. Nanti saya tanya bisa atau tidak. Iya. Sebelumnya dia mau ditanyakan nggak? Tidak. Itu aja. Kelas dulu. Iya, terima kasih ya Bapak. Kalau begitu saya pamit ya. Iya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bapak. Ya. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya.